Dalam industri K-pop, serba bisa adalah idola yang multitalenta. Biasanya dalam setidaknya menari, menyanyi, dan nge-rap. Tetapi seringkali dengan keterampilan lain juga, seperti menulis dan memproduksi lagu, MC atau berbagai keterampilan atau mampu berbicara dalam berbagai bahasa. Sementara semua idola memang berbakat dalam satu atau lain cara, penggemar berpikir jenis idola ini sangat menonjol karena betapa multitalentanya mereka. Berikut adalah 16 idola yang didiskusikan penggemar sebagai serba bisa di forum publik. Yang pertama, Wendy Red Velvet. Sebelum mengikuti audisi di SM Entertainment pada tahun 2012, Wendy ternyata pernah mengikuti audisi global yang diselenggarakan Cube Entertainment. Kabar yang beredar, Wendy sempat lolos sampai babak final, namun sayangnya ia gagal di babak tersebut dan gagal masuk agensi. Wendy juga dulunya sempat mengikuti audisi di YG Entertainment, tapi lagi-lagi dia gagal menjadi trainee. Pada akhirnya, Wendy pun mengikuti audisi dari SM Global dan berhasil lolos. Sebelum debut sebagai anggota Red Velvet di tahun 2014, Wendy pernah menjadi anggota SM Rookies, di mana SM Rookies adalah grup yang dibentuk oleh SM Entertainment, di mana para anggotanya adalah para trainee yang belum memulai debut. Semua orang tahu bahwa Wendy adalah vokalis yang luar biasa, tetapi kemampuan menari dan bahkan nge-rapnya cukup tinggi di sana, meskipun dia tidak memiliki posisi nge-rap di Red Velvet. Yang kedua, Kino Pentagon. Kino dilahirkan dan dibesarkan di Korea Selatan. Di Pentagon, ia menempati posisi sebagai vokalis dan penari. Di minggu pertama program Pentagon Maker, Kino berhasil menduduki posisi kedua setelah Jino dalam mengisi mereka. Setelah berminggu-minggu mengikuti acara itu, ia pun akhirnya menjadi anggota resmi Pentagon setelah berhasil memenuhi grafik Pentagonnya di minggu ke-9 program ini. Kino adalah penari yang luar biasa, bahkan menciptakan beberapa tarian Pentagon sendiri, dan juga seorang vokalis yang sangat berbakat. Dia juga membantu menulis dan memproduksi beberapa lagu, menjadikannya idola yang serba bisa. Yang ketiga, Jaehyun NCT. Jaehyun terampil dalam bernyanyi, menari, dan nge-rap seperti kebanyakan orang di daftar ini, tetapi ia juga memiliki visual dan tinggi yang luar biasa, membuatnya hampir seperti idola model. Yang keempat, Minhyuk BTOB. Minhyuk tidak hanya bernyanyi, rap, dan menari dengan sangat baik. Ia juga telah menulis dan mengarang lagu, dan juga berakting dalam beberapa drama. Ia akhirnya debut dalam grup naungan Cube Entertainment bernama BTOB pada 21 Maret 2012. Sebelum debut, Minhyuk dan beberapa member BTOB lain pernah bermain dalam sitkom JTBC berjudul I Live in Chungdong No. 5. Di tahun yang sama dengan debutnya, ia telah menjadi bintang tetap di variety show berjudul The Romantic dan Idol 2 TVN. Minhyuk juga dikenal sebagai Best Idol Athlete karena ia menunjukkan kemampuannya di berbagai bidang olahraga. Idol Star Athletic Championship atau ISAC merupakan acara yang diperuntukkan untuk para idol bertanding dalam berbagai cabang olahraga, misalnya panahan, bowling, futsal, lompat tinggi, lari, dan sebagainya. Tahun 2014 lalu, Minhyuk berhasil memenangkan lomba lari 60 meter dalam waktu 6 detik, meski di hari sebelumnya ia mengalami cedera saat bermain futsal. Ia juga mendapat medali emas dari cabang lompat tinggi dengan berhasil melompati tiang setinggi 185 cm, padahal tinggi badannya sendiri hanya 170 cm. Tahun 2015, akhirnya Minhyuk kembali berakting dengan menjadi pemeran utama pria dalam web drama berjudul Nightmare Teacher. Sebelumnya, ia juga telah membintangi beberapa drama sebelum menjadi pemeran utama. Hingga tahun 2019 ini, Minhyuk masih sering menjadi pemeran utama pria dalam drama yang ia bintangi. Ia juga diberikan kesempatan untuk debut dalam film layar lebar berjudul The Swordsman pada tahun 2017. Ia melakukan debut solo di Jepang dengan merilis album berjudul Summer Diary, dan untuk debut solonya di Korea, ia melakukannya sebelum menjalani wajib militer. Minhyuk mengeluarkan album solonya yang bertajuk Huta Zone pada 15 Januari 2019 dengan lagu andalan berjudul Ya dan Tonight.
Minhyuk juga turut aktif dalam produksi semua lagu dalam albumnya dengan membuat lirik dan musiknya sendiri. Yang kelima, Hongjung etis. Hongjung adalah pemimpin etis dan membutuhkan banyak keterampilan dalam dirinya sendiri. Dia memiliki keterampilan rap yang sangat kuat sebagai salah satu rapper utama dalam grup. Bersamaan dengan ini, ia dapat bernyanyi dan menari dengan baik, dan juga menulis dan membantu menghasilkan lagu-lagu etis. Yang keenam, Jungha. Jungha masuk ke agensi M&H Entertainment dan mulai mendapatkan perhatian ketika dirinya menjadi kontestan Produce 101 tahun 2016. Pada episode kedua Produce 101, cewek kelahiran 9 Februari 1996 itu diminta oleh pelatih Bae Yoon Jung untuk melakukan koreografi gaya bebas atau freestyle dance. Penampilan Jungha berhasil membuat para pelatih dan sesama kontestan terpukau. Ia pun berhasil masuk kelas A. Dalam acara survival show ini, Jungha tidak hanya menunjukkan kemampuan menari tetapi juga membuat koreografi. Salah satunya yang ikonik adalah koreografinya untuk lagu Bang Bang milik Ariana Grande, Nicki Minaj, dan Jessie J saat Battle Evolution. Atas semua usahanya itu, cewek yang lama tinggal di Dallas, Amerika Serikat ini berhasil masuk final dan menempati peringkat 4. Ia pun debut bersama 10 kontestan lainnya dalam girl band IOI. Saat ini dia menjadi solois. Jungha bukan solis tanpa alasan. Meskipun bakat utamanya jelas dalam menyanyi dan bahkan lebih banyak dalam menari, dia juga bukan rapper yang buruk. Kehadiran panggungnya, bahkan ketika tampil solo, sangat luar biasa. Yang ketujuh, Heejin Luna. Heejin adalah visual yang serba bisa. Jadi, kecantikannya yang menakjubkan hanyalah hal lain yang bisa dia tambahkan ke dalam nyanyian, tarian, dan bahkan kemampuan rap yang hebat. 8. Ten NCT. Ten dikenal oleh banyak penggemar sebagai salah satu penari paling terampil saat ini di industri, dan mudah untuk melihat mengapa ketika Anda menonton tampilannya, Anda akan terhipnotis. Ia juga memiliki suara yang sangat menyenangkan dan bisa rap juga. Yang kesembilan, Yujung Wekimeki. Rap Yujung jelas merupakan suite terkuatnya, tetapi dia memiliki keterampilan lain juga. Dia tentu saja penari yang kuat, dan juga bisa melakukan rap. Jadi, tidak heran dia terpilih sebagai salah satu kontestan yang paling menjanjikan di Produce 101. Yang ke-10, Jui Momoland. Keahlian vokal Jui adalah poin terkuatnya, tetapi ia juga memiliki keterampilan menari dan nge-rap yang baik. Dan ketika berbicara mengenai kinerja, ia memiliki energi yang hebat di atas panggung, serta kepribadian lucu yang sempurna untuk berbagai acara. 11. Chanyeol EXO. Kebanyakan orang mengenal Chanyeol karena rapnya, tetapi dia juga penari yang kuat dan bisa bernyanyi ketika dibutuhkan. Dia juga memainkan banyak instrumen yang tidak dilakukan banyak idola dan juga mengubah musik. Salah satu idola yang mempunyai segudang bakat adalah Chanyeol EXO. Sudah debut dari tahun 2012, pria ini telah menunjukkan banyak kemampuan di industri hiburan. Bukan hanya penggemar, namun netizen Korea Selatan dibuat kagum oleh bakat yang dipunyai pria kelahiran 1992 ini. Ia memang dikenal aktif mengasah bakatnya dan mengakui ingin terus belajar dan membuat EXO kagum. Di antara member EXO lainnya, Chanyeol terkenal andal dalam memainkan banyak alat musik seperti piano, gitar, bass, hingga drum. Dalam beberapa lagu, Chanyeol akan bermain alat musik mengiringi member lainnya yang menyanyi. Selain itu, dalam suatu kompetisi bowling, Chanyeol menunjukkan kehebatannya. Bahkan, ia menang dalam 2 tahun berturut-turut. Selanjutnya, Chanyeol juga aktif bermain snowboarding. Saat musim dingin tiba, ia terbilang cukup andal dalam bermain. Selain itu, Chanyeol juga handal dalam hal akting. Chanyeol memang aktif dalam dunia artis sejak tahun 2015 di mini drama EXO Next Door. Sampai saat ini, ia sudah membintangi beberapa drama diantaranya Missing Nine dan Memories of Alhambra. Tidak hanya itu, Chanyeol juga membintangi film sebagai pemeran utama di So I Married an Anti-Fan. Bakatnya yang lain adalah menjadi seorang disc jockey. Kemampuannya ini pernah ia tunjukkan kepada para penggemarnya di beberapa konser EXO. 12. Chaeyeon Aeswan. Chaeyeon adalah salah satu penari paling menjanjikan dari generasi baru K-pop dan memiliki keterampilan vokal yang hebat untuk booth. Itulah sebabnya ia mendapatkan peringkat di acara seri Produce. Ia juga memiliki beberapa keterampilan rap, meskipun tarian dan vokalnya jelas merupakan kekuatannya.
13. Bang Chan Stray Kids. Rap adalah bakatnya yang paling jelas, tetapi sekali lagi Bang Chan adalah penari dan vokalis hebat juga. Tidak hanya itu, tetapi ia juga menulis, menyusun, dan memproduksi banyak lagu Stray Kids. 4. Haechan NCT. Haechan memiliki salah satu suara paling unik dan dapat dikenali di NCT. Dengan keterampilan yang kuat di departemen vokal, lagi-lagi dia juga bisa menari dengan baik dan merupakan rapper yang sangat baik. 15. Yena Aiswan. Yena adalah idola lain yang berperingkat tinggi di seri Produce, yang dikenal dengan keterampilan menyanyi dan menari. Dia juga rapper yang baik, dengan kehadiran panggung yang hebat dan visual yang memukau. 16. Jungkook BTS. Pada awal karir BTS, RM memperkenalkan Jungkook yang saat itu berusia 15 tahun dengan julukan Golden Magne. Jungkook diberi julukan tersebut karena mempunyai kemampuan multi-talent, seperti menyanyi, rap, dan menari. Dalam hal bernyanyi, tidak hanya dalam bahasa Korea, tetapi juga dalam bahasa Inggris, Jepang, Cina, bahkan Vietnam. Dia vokalis yang baik dan masih terdengar luar biasa bahkan tanpa iringan musik. Selain itu, Jungkook adalah salah satu dari 3 penari teratas di BTS dan bagian dari dance line dengan J-Hope dan Jimin. Dia juga cukup bagus dalam tarian kelompok perempuan. Dalam rap, dia membantu menutupi bagian RM ketika sang leader sayangnya terluka selama beberapa promosi. Bahkan saat awal debut, dia mendapat bagian untuk rap di lagu BTS. Selain itu, dia mempunyai kemampuan untuk membuat film yang luar biasa. Koleksi Golden Closet filmnya telah memberi kita beberapa foto BTS yang indah di belakang layar. Selain itu, dia juga sangat pandai mengedit film. Tidak hanya membuat, dia juga mengedit filmnya sendiri. Dia juga bisa beatbox. Dia bisa membuat lagu dan menulis lirik. Dia sering berkontribusi pada lirik dan komposisi BTS. Bahkan lagu yang dia ciptakan baru-baru ini, Your Eyes Tell, menjadi lagu dengan peringkat nomor 1 di iTunes untuk lagu Jepang oleh artis Korea. Dia juga bisa menggambar dengan sangat baik dan hebat dalam fotografi. Dia mengambil beberapa foto yang menakjubkan saat bepergian dengan BTS di Eropa. Dia juga aktor yang sangat bagus. Ekspresi wajahnya luar biasa ketika berakting di MV memang sangat menakjubkan. Dan dia hebat dalam bermain anak panah. Tepat sasaran, Jungkook dapat melempar panah dengan akurasi yang luar biasa. Ketika anggota Jin memberinya nomor acak untuk mengenai papan dart, Jungkook memukul mereka semua dengan benar. Sangat mengejutkan Jin. Jadi bagaimana menurut kalian tentang idola-idola di atas? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-Popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.